Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang kembali di channel Selembar Kertas, tempat belajar asik, mudah, murah, sampai tuntas cukup dengan selembar kertas. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 10, matematika peminatan, yang berjudul eksponensial. Mendengar kata eksponensial, kita tentu membayangkan sesuatu yang ribet, yang ruwet, sulit sekali, kira-kira begitu. Namun kali ini saya akan mencoba menguraikan apa itu eksponensial dengan cara yang sederhana, simpel, dan mudah dipahami. Sebenarnya eksponen itu bukan sesuatu yang menakutkan, adik-adik, kalau kita paham apa itu arti eksponen. Eksponen itu artinya adalah bilangan berpangkat. Sudah pernah mendengar bilangan berpangkat? Tentu sudah. Kita bahkan sudah belajar bilangan berpangkat sejak kita SD. Bentuk umumnya adalah A pangkat N, di mana didefinisikan sebagai A kali A kali A kali A sebanyak N. Jadi misalnya 2 pangkat 3, maka sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kenapa 2-nya 3 kali? Karena pangkat 3. Jadi sebanyak N. Pada bilangan berpangkat, pada bentuk umum A pangkat N ini, A disebut basis dan N inilah yang disebut eksponen. Jadi tampak begitu menyeramkan, itu karena ada kata eksponen yang sebenarnya artinya adalah pangkat. Jadi A, kemudian di atasnya ada angka kecil, huruf kecil N, ini kita baca A pangkat N. Inilah eksponensial. Dasar utamanya di sini. Saya yakin adik-adik sudah paham apabila bentuknya hanya sesederhana ini, mau 7 pangkat 10, mau 8 pangkat 11, tinggal kita mengalihkan saja. Misal 7 pangkat 10 berarti 7 kali 7 kali 7 sebanyak 10 kali. Menjadi pertanyaan adalah apabila pangkatnya negatif. Pangkat bulat negatif. Bagaimana pendefinisian dari eksponen negatif? Kita ambil contoh umum, bentuk umumnya A pangkat min M. Nah, A pangkat min M ini nilainya sama dengan 1/A pangkat M. Udah gini aja, nggak perlu dibikin pusing, nggak perlu dibikin ribet. Yang penting kita tahu bahwasanya A pangkat M ini nilainya adalah 1/A pangkat M. Contohnya misal 7 pangkat min 2, maka sama dengan 1/7 kuadrat sama dengan 1/49. Sudah selesai untuk pangkat bulat negatif. Pertanyaan selanjutnya, lah kalau pangkatnya 0 bagaimana? Pangkat 0. Pangkat 0 jauh lebih sederhana lagi dibanding dengan pangkat negatif. Kok bisa, Pak? Iya, kita coba buktikan bahwa pangkat 0 itu sederhana sekali. 2 pangkat 3 ada berapa? Bagus, 8. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 0, oke, nanti dulu, kita kosongkan dulu. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 0, oke, kita kosongkan dulu. 4 pangkat 3, 64.
4 pangkat 2 16, 4 pangkat 1 4, 4 pangkat 0. Nah, dari ketiga pola ini bisa kita simpulkan bahwasanya penurunan angka dari 8 ke 4 ini dibagi 2 atau sama dengan dibagi nilai basisnya. Ini dari 4 ke 2 dibagi 2. Maka idealnya di sini juga dibagi 2. 2 dibagi 2 ada 1. 27 bisa jadi 9 itu karena dibagi 3. Basisnya ini 3. Ini juga 9 menjadi 3 karena dibagi 3. Nah, ini idealnya juga ngikut dibagi 3 sehingga ada 1. 64 bisa jadi 16 itu apabila dibagi 4. 16 jadi 4 karena dibagi 4. Kalau 4 dibagi 4 1. Jadi kesimpulannya bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1 dengan catatan A tidak sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun itu kecuali 0. Kenapa Pak tidak sama dengan 0? Karena apabila A ini sama dengan 0 maka akan ada 0 pangkat 0. Yang ini tidak bisa didefinisikan. Karena 0 itu dipangkatkan berapa saja hasilnya tetap 0. Misalnya begini. 0 pangkat 5 sama dengan 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 sebanyak 5 kali. Berapa hasilnya? Tetap 0. Maka syarat dari semua bilangan berpangkat atau eksponen adalah bilangan basisnya tidak sama dengan 0. Sampai di sini kelihatan sekali bahwa materi eksponensial ini sangat sederhana. Namun kita akan masuk ke materi sedikit yang lebih kompleks, yaitu sifat-sifat pangkat positif. Ada 4 sifat utama sebenarnya, atau ada yang bilang ada 5 sifat utama. Kalau saya lebih senang ada 4 sifat utama. Nanti yang sifat yang kelima itu sebenarnya adalah sama saja dengan sifat yang keempat. Kita akan bahas sifat yang pertama, bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kok bisa? Dari mana ini? Kok M jadi ditambah N? Nah, coba kita uraikan sedikit. Ini penguraiannya. A pangkat M itu kan sama dengan A kali A kali A sebanyak M. Kemudian dikali A pangkat N itu A kali A kali A sebanyak N. Nah, berarti kan sama dengan A pangkat M ditambah A pangkat N. Sudah terbukti, cuma gitu aja. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dari mana? Sama aja logikanya. Jadi A kali A kali A sebanyak M dikurangi A kali A kali A sebanyak N, sudah. Maka sama dengan A pangkat M dikurangi A dikurangi N. Sifat yang ketiga, A pangkat M kemudian pangkat lagi N itu sama dengan A pangkat M
kali N atau A pangkat M N. Dari mana ini Pak? Kok bisa begini? Oke, coba kita uraikan. A pangkat M itu kan sama dengan A kali A kali A sebanyak M kali. Kemudian dipangkatkan lagi N, yaitu dikali A kali A kali A sebanyak M kali dikali A kali A kali A sebanyak M kali. Kan sama saja ini, karena ini akhirnya sebanyak N, maka A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sifat yang terakhir, sifat yang keempat, atau kita pindah ke atas saja. Sifat yang terakhir, sifat yang keempat, bahwa A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q itu sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Ini penjelasannya agak panjang sih, jadi sebaiknya kita pahami saja bahwasanya A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q itu sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Udah, kita ingat aja ini biar nggak panjang-panjang. Pasti bener kok itu rumusnya, nggak mungkin salah. Lah, kalaupun ada sifat yang kelima, itu sebenarnya turunan dari sifat yang keempat, yaitu apabila ada A pangkat M per N dikali A pangkat P per N, jadi penyebutnya di sini sama N, itu sama dengan A pangkat M ditambah P per N. Dari mana M ditambah P per N ini? Kita ingat, kita kembali ke sifat yang pertama bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N, sehingga ini itu sama dengan A pangkat M per N ditambah P per N. Nah, pada penjumlahan pecahan kan apabila penyebutnya sudah sama, bisa tinggal ditulis penyebutnya tetap N, yang atas M ditambah P. Jadi terbukti sudah bahwa A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat P per N. Nah, sebenarnya saya tadi ada cara lebih sederhana untuk memahami bahwa rumus nomor 4 ini benar, yaitu bahwa rumus nomor 4 ini itu kembali pada rumus sifat nomor 1, bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N, sehingga apabila M dan N ini adalah pecahan, jadinya sifat nomor 4. Saya ulangi, apabila M dan N ini pecahan, maka jadinya sifat nomor 4. Jadi A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q itu adalah A pangkat M per N ditambah P per Q. Sebenarnya sifat basicnya ada 3 ini sebenarnya. Ini hanya pengembangan saja. Mungkin itu yang perlu kita ketahui hari ini, atau kita mencoba menyelesaikan beberapa soal ya, biar pemahaman kita lebih tokcer lagi terkait materi eksponensial ini. Oke, sementara saya carikan soal.